Halo semua, kembali lagi bersama kami di Modem Semerah. Kali ini kita bakalan review lagi sebuah router dari TP-Link ya teman-teman ya, dengan tipenya yaitu Archer C54 ya. Nah, seperti yang kita ketahui, si Archer C54 ini sudah mendukung dual band teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan kecepatan internet yang lebih baik ya di rumah kalian. Kalian bisa pakai 2,4 dan juga bisa menggunakan 5 GHz teman-teman. Nah, sekarang kita coba dulu unboxing ya teman-teman. Kita lihat apa saja sih yang ada di dalam sini ya. Kita buka dulu si TP-Link ini. Nah, ini dia. Oke, kita tarik aja teman-teman. Oke, udah habis. Nih, kotak kosong. Kita dapat quick installation. Kemudian di sini ada lagi ya buku panduannya teman-teman ya. Jadi semua router ada ini. Kemudian ada adaptor ya untuk mengalirkan listrik ke perangkat. Ya, kita cabut aja. Kemudian di sini kita mendapatkan satu unit routernya teman-teman. Seperti ini, untuk desainnya cukup bagus ya. Kemudian ini apa nih, kartu kecil sekali. Oke, ada kartu kecil ini, proses garansi ya. Kartu garansinya teman-teman. Kemudian ada kabel LAN-nya teman-teman. Dan tidak ada lagi ya. Ini apa ya? Ini kayak stiker pembelian aja teman-teman. Nah, ini dia paket pembeliannya dengan harga sekitar 270.000 sampai 300.000 rupiah teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan satu unit router yang sangat kecil dan performa yang cukup bagus teman-teman ya. Nah, untuk desainnya teman-teman seperti ini, dia mengusung desain minimalis, jadi sangat cocok diletakkan di mana saja ya, dan dia tidak bakalan memakan banyak tempat teman-teman ya. Sekilas si router Acer C54 ini memiliki desain yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya ya, yaitu Acer C24 teman-teman ya. Cuma ini dia itu dibuat dalam bentuk warna hitam saja teman-teman. Kemudian kalau kita balik teman-teman ya, kita balik seperti ini, di bagian belakang terdapat 5 port ya. Port 1-nya 1, kemudian 4-nya port LAN. Di bagian ini, di bagian sampingnya terdapat lampu indikatornya teman-teman. Lampu indikator tentang WiFi-nya, kemudian ada indikator LAN-nya. Jadi kita bisa lihat di bagian sini teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat tombol reset teman-teman. Nah, di sini ya. Di bagian samping terdapat satu unit tombol reset. Nanti kalau misalnya kalian lupa password atau kalian lupa admin loginnya, kalian bisa menggunakan tombol ini teman-teman. Ya, sekarang coba kita nyalakan dulu teman-teman ya. Kita testing lampu indikator ini hidup atau tidak. Ini tinggal dibuka aja seperti ini teman-teman. Kita buka aja. Lumayan panjang ya, kabelnya ini panjang sekali ya, sekitar 1,5 meter. Oke, kita masukkan dulu powernya teman-teman. Oh, agak padat ya. Nah, seperti ini. Oke, langsung menyala teman-teman. Nah, nanti kita coba speed testnya. Nah, kalau kita lihat ke antenanya, dia itu sudah memiliki 4 antena teman-teman ya. Dan antena ini sudah mendukung teknologi MU-MIMO ya. Jadi kalau urusan sinyal, si Acer ini sudah dilengkapi dengan antena 4 digit ini ya, tetapi modelnya fix teman-teman. Jadi kita tidak bisa melepaskan antenanya karena sudah menyatu dengan badan router ini teman-teman ya. Nah, untuk si antena ini sendiri sudah menggunakan teknologi MU-MIMO yang memungkinkan si router ini memancarkan sinyal ke banyak perangkat ya, tanpa kehilangan kualitas sinyalnya teman-teman. Ini cukup bagus sekali untuk kalian yang penggunaannya sangat padat teman-teman. Kemudian router ini juga sudah mendukung teknologi beamforming. Jadi yang belum tahu apa sih beamforming ini, jadi si beamforming ini teknik untuk memfokuskan sinyal nirkabel ke perangkat penerima tertentu. Misalnya kita punya perangkat di rumah itu ada 4. Nah, 4-4-nya sudah terhubung ke sini, maka si router kita ini akan memfokuskan sinyalnya ke perangkat yang sudah terhubung ini. Tidak bakalan menyebar kemana-mana teman. Itu salah satu kelebihan dari fitur beamforming yang diterapkan di router C54 ini.
Ya, jadi dengan ada fitur ini, perangkat yang sudah terhubung tidak mudah kehilangan sinyal, teman-teman. Ini yang sering terjadi ya, teman-teman ya. Karena secara otomatis si router ini akan memfokuskan penyebaran sinyalnya ke perangkat tersebut ya, yang sudah terhubung ke dia ini. Nah, ini salah satu kelebihan dari teknologi beamforming, dan kita sudah mendapatkan di router murah ini, teman-teman. Kemudian dia juga sudah mendukung dual band ya, frekuensi dual band, teman-teman, yaitu 2,4 dan 5 GHz. Nah, untuk yang 5-nya dia itu bisa membawa bandwidth sebesar 867 MB, teman-teman. Kemudian untuk yang 2,4 si router ini dia hanya sanggup membawa sekitar 300 MB, teman-teman. Jadi dengan kecepatan yang cukup tinggi ini kita bisa dengan mudah untuk melakukan streaming atau mengupload video ke YouTube atau menonton film-film kesukaan kita dengan kualitas HD ya, atau bahkan kalian pakai untuk bermain game juga sangat cocok menggunakan router ini, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu yang paling menarik juga yang menurut saya ya. Jadi dalam satu perangkat ini kita bisa mendapatkan 3 manfaat atau 3 perangkat sekaligus, teman-teman. Jadi pertama kita bisa fungsikan dia sebagai router, kemudian juga bisa kita fungsikan sebagai access point, kemudian juga bisa kita gunakan sebagai range extender ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memperluas jaringan, jadi kita bisa terapkan fungsi range extender di perangkat ini. Kalau misalnya kita ingin menyebarkan voucher ya, atau voucher wifi ya ke pelanggan kita, kita bisa pakai mode access point-nya. Atau bahkan kita mau jadikan dia sebagai pengontrol jaringan di rumah, bisa juga. Kita bisa pakai mode router, teman-teman. Jadi cukup keren lah ya. Dengan harga yang tidak terlalu mahal seperti ini, kita sudah mendapatkan benefit semacam ini, teman-teman. Kemudian untuk kalian yang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan settingan, itu tidak perlu khawatir, teman-teman. Karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi Titer. Jadi siapa saja bisa melakukan konfigurasi, teman-teman. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa dengan mudah melakukan pengaturannya. Jadi kita tinggal download saja ya di Play Store. Nanti kita bisa mengubah SSID, mengubah password, melihat siapa saja yang terhubung ke sini, bisa dikontrol dengan aplikasi Titer ini. Jadi si router ini memang didesain untuk semua orang ya. Meskipun kita masih pemula, bisa langsung menggunakan perangkat ini, teman-teman. Kemudian masalah jarak sambung. Nah, kalau kita lihat spesifikasi yang tertera di ini ya, di kotaknya atau di deskripsi spesifikasinya, router ini bisa menghandle ya 3 ruangan rumah. Wah, ini cukup jauh ya, teman-teman ya. Tetapi kekurangannya dia tidak bisa menghandle rumah yang bertingkat, teman-teman. Nah, itu salah satu kekurangan dia. Jadi metode penyebaran sinyalnya itu akan terganggu ya apabila kita pasangkan perangkat ini di rumah yang bertingkat, teman-teman. Kalau untuk lokasi yang luas, tidak terhalang oleh benda-benda ya seperti dinding atau seperti pohon atau banyak lagi, dia bisa menyebarkan sinyal hingga jarak 200 meter, teman-teman. Ini cukup jauh ya. Nah, untuk masalah harga seperti yang kita sebutkan di awal, itu harganya sekitar 270 sampai 300 ribu ya, tergantung toko tempat kalian melakukan pembelian, teman-teman. Nah, sebagai pelengkap kita coba, teman-teman ya. Kita coba sambungkan ke ini saja ya. Kita sambungkan ke modem Orbit Telkomsel untuk sumber internetnya, teman-teman. Nah, ini dia sumber internet kita ya, yang bersumber dari ini modem Orbit Telkomsel ya, karena kita pakai ini aja untuk sumber internetnya, teman-teman. Dan kita sambungkan saja ke port 1-nya, teman-teman ya. Kita lihat berapa sih kecepatan internet yang kita dapatkan dari perangkat ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita coba sambung dulu ya. Kita sambung ke routernya. Nah, ini ya, TP-Link F96D ya. Kita sudah terhubung, teman-teman. Sekarang kita bakalan coba speed testnya ya. Kita lihat berapa sih kecepatan dari router ini. Sudah tersambung, langsung saja kita gaskan ya. Oke, mantap sekali ya, teman-teman. Dia bisa membawa bandwidth 40, 45, 47 ya. Besar juga ya. Ternyata si Archer C54 ini bisa mengangkut bandwidth 50 MB ya, yang kita sambung ke router dari modem Orbit Telkomsel. Oke, untuk uploadnya juga lumayan kencang, teman-teman ya.
Nah, itulah review singkat kita tentang TP-Link dengan tipe Acer C54 ya. Semoga review singkat ini bisa membantu Anda dan bisa mempertimbangkan apakah layak dibeli atau tidak. Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.